Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara siraman rohani dari Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan. Baik, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, tolong kami ketika kami mendengar berbagi firman, biarlah Roh Kudus sendiri yang menolong kami untuk bisa memahami setiap kebenaran firman itu yang kami dengar. Bahkan lebih dari itu, kami bisa mengaplikasikannya dalam hidup keseharian kami. Kami mohonkan ini dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita baca dari Amsal 17 ayat 17. Saya akan baca untuk kita semua. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya beri tema renungan kita pada hari ini adalah jangan anti kritik. Hidup dikelilingi orang yang dikasihi pasti sangat menyenangkan, tapi bukan tanpa bahaya. Seorang guru spiritual sangat dikagumi para murid karena hikmat dan kesalehannya. Tapi seorang tetangga yang berteman sejak kecil dengan sang guru sering menertawakan ajaran sang guru. Para murid sangat terganggu dengan sikap sang tetangga yang dinilai tidak respek pada guru mereka. Lalu pada suatu hari, sang tetangga sakit dan tidak lama kemudian meninggal. Para murid heran melihat sang guru tenggelam dalam duka cita yang tulus. Dengan agak takut-takut mereka berkata, "Bukankah guru sekarang terbebas dari seorang pengkritik dan penghujat? Mengapa demikian bersedih?" tanya para murid. "Sekarang kehidupan rohaniku terancam mandek. Aku akan sukar berkembang karena dikelilingi orang-orang yang memujaku. Aku kehilangan seseorang yang dapat menunjukkan kesalahan dan kelemahanku. Aku kehilangan sparring partner rohani," kata sang guru. Nah, Bapak dan Ibu, dapatkah kita melihat kritik orang lain terhadap kita sebagai sarana koreksi diri? Seberapapun pedas dan menyakitkan omongan orang lain, dapat kita pakai sebagai cermin. Saya ajak kita membandingkan hal ini dengan titik buta atau blind spot pada kendaraan. Ada area yang pada kendaraan Anda tidak dapat dijangkau oleh kaca spion kiri, kanan, atau tengah. Para pengemudi truk misalnya, kalau mereka berpengalaman, mereka mengetahui hal itu. Mereka dapat melewati situasi rawan kecelakaan karena menyadari atau mengenali titik buta pada kendaraan mereka, blind spot mereka. Mobil besar yang membawa kontainer misalnya, supir kontainer, dia harus tahu bahwa dia tidak bisa melihat ada mobil di belakangnya. Dan dia harus mengenali itu. Jadi ketika dia berbelok, seringkali ada mobil yang menyisip di pinggiran mobilnya untuk mencari jalan aman misalnya. Kalau dia tiba-tiba berbelok, maka mereka akan mengalami kecelakaan. Supir yang berpengalaman mengetahui hal itu, jadi dia bisa menghindari kecelakaan. Demikian juga kebenarannya. Setiap kita memiliki titik buta atau blind spot. Orang lain yang nyinyir sekalipun dapat menolong kita melihat kelemahan dan kekurangan kita. Mereka lah yang sebenarnya berpotensi memperbaiki kelemahan dan kekurangan perilaku kita. Teman yang baik, bahkan yang terlalu baik, seringkali justru tidak membuat kita berkembang, Bapak dan Ibu. Dalam kondisi sebaliknya, jika itu berlaku buat kita, maka marilah kita menjadi teman sejati bagi orang lain dengan berani menegur atau mengingatkan kesalahan mereka. Jadi bersyukurlah
jika kita memiliki satu atau lebih dari satu orang yang menempatkan diri sebagai sahabat kita. Bersyukur atas mereka yang tidak ragu menegur kita dengan keras, karena mereka mengasihi kita. Bersyukur atas orang tua atau orang dewasa di sekitar kita yang terkadang bersikap keras terhadap kita, karena mereka tidak menghendaki kehancuran kita. Mereka tidak menghendaki kita dihancurkan oleh titik buta kita. Juga bersyukur untuk orang di sekitar kita yang walaupun dengan maksud tidak baik melancarkan serangan terhadap kita, karena melalui mereka kita juga dapat memperbaiki diri. Jangan menjadi seperti Rehabiam, anak Salomo, yang meminta nasihat dari para tua-tua ayahnya, tapi mengabaikan nasihat mereka. Ia justru mendengarkan nasihat orang-orang muda seumurannya. Ia melakukan kesalahan yang mendatangkan penderitaan bagi diri dan bangsanya. Bapak Ibu, mereka yang mampu menyikapi celaan dan kritik dengan tepat akan mendapat manfaat. Orang yang anti kritik biasanya akan mandek dan tidak berkembang. Terlebih jika ia menganggap diri sebagai yang paling tahu, paling benar, dan punya kuasa. Mereka yang terbuka terhadap kritik akan terus berkembang, dan langit akan menjadi batas pertumbuhan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami diingatkan kembali melalui kebenaran firman-Mu bahwa orang lain sekalipun mereka tidak bermaksud baik terhadap kami ketika mereka mengajukan celaan, kritikan, adalah baik buat kami, karena itu menjadi cermin bagi kami untuk memperbaiki diri. Dan kami mau bersyukur untuk orang-orang di sekitar kami, sahabat-sahabat kami, orang tua kami, yang dengan kasih, walaupun sekali-sekali mereka bersikap keras terhadap kami, mereka menginginkan kami bertumbuh, mereka menginginkan kami berkembang. Terima kasih untuk mereka. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau terus bertumbuh, dan kami mau melalui orang-orang lain kami diingatkan akan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga kami menjadi orang yang tidak mandek, terus berkembang menjadi serupa dengan Kristus. Kami mohonkan ini dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin.